Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman hijrah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita kali ini tentang zakatul fitri atau yang biasa dikenal di kalangan masyarakat kita dengan sebutan zakat fitrah. Zakatul fitri adalah zakat yang dibayarkan karena al-fitr. Al-fitr yang dimaksud adalah mengakhiri puasa di bulan Ramadan. Kalau disebut sebagai fitrah, maka artinya adalah jiwa. Bahwa zakat itu kewajibannya berkaitan dengan jiwa. Sehingga setiap jiwa, setiap orang dari kalangan kaum muslimin mengeluarkannya apabila mampu. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadaqatal fitri min Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan shadaqatal fitri, sedekah zakat al-fitri atau disebut dengan al-fitrah, zakat fitrah min Ramadan. Itu ditunaikan karena mengakhiri puasa Ramadan. Sa'an min tamrin, yang dibayarkan adalah satu sa', satu takaran berupa kurma. Aw sa'an min sya'ir, atau satu takaran berupa gandum. Alal abdi wal hur, kewajiban itu terhadap budak, demikian juga orang dewasa. Wadzakari wal untha, demikian juga kewajiban itu terhadap laki-laki maupun wanita. Wassagiri wal kabir, anak kecil, orang dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa zakat fitrah itu adalah kewajiban. Dan kewajiban berkaitan dengan syarat. Yang pertama adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua apabila memiliki kelebihan makanan pokok untuk malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Fitri. Begitu juga kelebihan yang berkaitan dengan kebutuhan asasi, kebutuhan pokoknya. Jika dua syarat ini terpenuhi, seorang muslim dan memiliki kelebihan makanan pokok, memiliki kelebihan harta, kelebihan dari kebutuhan pokoknya, kebutuhan asasinya, maka dia berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Kemudian di dalam hadis itu disebutkan juga bahwa yang ditunaikan, yang dikeluarkan dalam zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir. Satu sa' berupa kurma atau satu sa' berupa gandum. Dan di dalam riwayat yang lain disebutkan sa'an min ta'am. Satu sa', satu takaran berupa makanan pokok. Maka yang dibayarkan di dalam zakatul fitri adalah makanan pokok. Gandum, kurma, beras, jagung, dan yang semisalnya. Yang besarannya adalah satu sa'. Satu sa' itu adalah takaran, bukan timbangan. Satu sa' itu setara dengan 4 mud. Dan satu mud volumenya adalah sekitar 800 ml. Maka satu sa' itu adalah 3200 ml. Dan tentu akan berbeda beratnya antara satu bahan makanan pokok dengan yang lainnya. Dan dijelaskan juga di sini bahwa kewajiban zakat fitrah ini berlaku untuk budak. Demikian juga untuk orang merdeka. Tentunya budak ini akan dibayarkan zakat fitrahnya oleh tuannya, oleh orang yang memilikinya. Demikian juga berlaku untuk laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang dewasa. Tentunya anak kecil akan dibayarkan oleh walinya. Sehingga kepala keluarga membayarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang dia tanggung. Istrinya, demikian juga anak-anaknya, atau kerabatnya. Dan siapa saja yang menjadi tanggungannya. Kemudian hikmah dari zakat fitrah ini, yang pertama adalah sebagai kafarah, sebagai penggugur dosa bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Apabila di saat puasa itu ada kekurangan dalam ucapan atau perbuatannya. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, fakir dan miskin. Dan yang ketiga adalah sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan dalam melakukan berbagai ibadah di bulan Ramadan.
Di dalam sebuah hadis disebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitri. Tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath. Itu sebagai bentuk pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tercela. Wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan, membantu orang-orang miskin. Zakat fitrah waktu wajibnya adalah ketika matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Apabila seseorang meninggal sebelum matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan, maka dia tidak terkena kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah tersebut. Oleh karena itu, kewajibannya berkaitan dengan jiwa yang ada, yang masih hidup ketika matahari terbenam di hari terakhir pada bulan Ramadan. Dalam pendapat sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berpandangan bahwa dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi janin yang masih ada di dalam kandungan, meskipun belum lahir di saat terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Dengan catatan bahwa janin itu telah berusia 4 bulan atau lebih. Teman-teman hijrah rahimani wa rahimakumullah, zakat fitrah ditunaikan waktu yang paling afdalnya diserahkan kepada fakir miskin yang berhak menerimanya pada pagi hari saat Idul Fitri sebelum pergi menuju tempat sholat. Itu waktu yang paling afdal, dan sebaiknya jangan sampai dilakukan setelah sholat Idul Fitri. Bisa juga apabila dilakukan sebelumnya, sebelum pagi hari raya Idul Fitri, dan lebih baiknya adalah 1 atau 2 hari sebelumnya. Demikian pembahasan kita tentang zakatul fitri. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin.